Roronoa Zoro. Roronoa Zoro adalah seorang karakter di One Piece dalam serial anime dan manga One Piece karya Eiichiro Oda. Ia adalah salah satu tokoh protagonis utama. Ia merupakan anggota bajak laut topi jerami yang pertama kali bergabung dan hingga saat ini ia dinilai sebagai ancaman terbesar dan anggota paling berbahaya dari kelompoknya setelah sang kapten, Monkey D. Luffy. Popularitasnya yang tinggi sebagai seorang ahli pedang dengan kemampuan yang sangat hebat, bersamaan dengan sikap kekanakan dari kaptennya, terkadang membuat banyak orang menyangka bahwa ialah kapten yang sebenarnya atau setidaknya, wakil kapten dalam kelompoknya. Ia merupakan salah satu dari 3 petarung terkuat dalam kelompoknya dengan impian untuk menjadi ahli pedang terhebat di dunia. Zoro diberi gelar sebagai salah satu dari 11 supernova, yaitu 11 bajak laut pemula dengan nilai tebusan lebih dari 100 juta berry yang telah mencapai red line, di mana miliknya sendiri bernilai sebesar 120 juta berry. Cita-cita Zoro adalah menjadi pendekar pedang terkuat di dunia yang menjadi cita-cita Kuina juga, sahabat semasa kecilnya yang sudah meninggal. Selain itu dia juga bercita-cita untuk bisa mengalahkan Mihawk salah satu dari anggota Shichibukai dan juga sebagai ahli pedang paling tangguh dalam serial ini. Zoro kecil adalah seorang murid dari perguruan kendo milik ayah Kuina, Koshiro. Zoro ketika masih kecil menggunakan 2 pedang, dan sangat terlatih dia bahkan bisa mengalahkan orang dewasa. Satu-satunya orang yang tidak bisa dikalahkan Zoro adalah Kuina, anak gadis sang guru. Zoro dikalahkan Kuina sampai 2000 kali, sampai pada akhirnya Zoro menantang Kuina untuk bertanding dengan pedang sungguhan. Zoro kemudian kalah lagi dan menangis. Setelah itu Kuina memberitahu Zoro kalau pada akhirnya wanitalah yang akan lemah pada saat mereka menjadi dewasa, kelak dia akan dikalahkan Zoro. Kemudian Zoro kembali berkata pada Kuina kalau dia tidak boleh bicara seperti itu dan berjanji agar terus bertanding sampai siapa di antara mereka berdua yang menjadi pendekar pedang terkuat. Esok paginya, Kuina meninggal karena jatuh dari tangga rumahnya. Zoro marah dan menganggap kalau Kuina ingin ingkari perjanjian tersebut. Pada akhirnya Zoro menangis sambil meminta pedang milik Kuina dan berjanji untuk meneruskan cita-citanya. Pedang milik Kuina adalah pedang yang selalu dipakai Zoro di mulutnya, Wado Ichimonji, termasuk 21 pedang tertajam di dunia. Ketika beranjak dewasa, Zoro mulai meninggalkan tempat tinggalnya dan mencari orang yang dikabarkan sebagai pendekar pedang terhebat di dunia, Dracula Mihawk salah seorang anggota Shichibukai. Zoro mengarungi lautan dan untuk bertahan hidup, dia memperoleh uang dari hasil memburu bajak laut yang berada di daftar buruan pemerintah. Pada saat inilah Zoro bertemu 2 orang pemburu hadiah kecil bernama Johnny dan Yosaku. Mereka bekerja sama dengan Zoro sebentar. Nama Zoro juga menyebar sampai ke telinga Baroque Works dan mereka mengirim agen, Mer-7 untuk meminta agar Zoro bergabung. Zoro setuju untuk bergabung asalkan ia dijadikan sebagai pimpinan Baroque Works, namun Mer-7 menolak sehingga terjadi pertempuran antara keduanya yang kemudian dimenangkan oleh Zoro. Zoro kemudian ditangkap Angkatan Laut karena membunuh serigala milik Helmeppo, Zoro putra Kapten Angkatan Laut Morgan. Nama Zoro sang pemburu perompak sangat terkenal di East Blue, bajak laut besar mengenalinya seperti Buggy, Arlong dan Krieg. Pertarungan Zoro melawan bajak laut besar disaksikan oleh Robin, yang akhirnya menyampaikan kepada Nico, yang selanjutnya Nico dikenal sebagai Nico Robin yang akan diselamatkan oleh Zoro. Zoro diselamatkan oleh Luffy ketika akan dieksekusi oleh Morgan. Zoro akhirnya bergabung dengan Luffy yang semenjak pertama memaksa Zoro agar bergabung. Zoro adalah andalan kedua kelompok bajak laut topi jerami setelah Luffy. Zoro berkedudukan sebagai pendekar pedang. Berkat bergabung dengan Luffy, Zoro akhirnya bisa menemukan Mihawk dan bertarung dengannya meskipun kalah. Sebagai bajak laut, Zoro masuk daftar buruan dengan harga 60 juta berry karena telah mengalahkan Das Bones si pembunuh besar dan 100 orang pemburu hadiah di Pulau Kaktus Whiskey Peak. Dan dengan julukan seperti sebelumnya, Zoro si pemburu perompak. Setelah berhasil mengalahkan Kapten T-Bone di Puffing Tom, bersama anggota lain, dia menuju Enies Lobby. Ketika memasuki Enies Lobby, Zoro bertarung dengan para penjaga sampai akhirnya tugas itu diserahkan pada Pauli dan anggota Galila lain.
Di gedung pengadilan, dia menghabisi seluruh penjaga dan tersesat di situ. Pada akhirnya dia berhasil pergi ke atap dan berkumpul bersama anggota lain. Setelah mendengar permintaan dari Robin, Zoro menjadi semangat untuk bertarung dan memasang wajah seram. Setelah sampai di menara pengadilan, Zoro berhadapan dengan Kaku. Zoro menggunakan beberapa jurus baru dan kewalahan menghadapi wujud jerapah Kaku. Pada akhirnya, Zoro mengeluarkan sosok iblis dalam jiwanya, dan menggunakan jurus Asura dan berhasil mengalahkan Kaku. Zoro dan Sanji menyaksikan pembebasan Nico Robin dan permulaan dari Booster Call dari menara kemudian beserta Usopp, mereka lari ke jalan bawah laut untuk menemui sisa anggota mereka, tetapi di tengah jalan, air menyerbu jalan itu dan mereka tenggelam. Setelah diselamatkan oleh Nenek Kokoro, Zoro menolak untuk membantu Luffy bertarung melawan Lucci, dan memilih untuk menunggunya selesai bertarung di kapal evakuasi. Dia dan yang lain kemudian bertarung melawan 200 kapten dari Angkatan Laut. Di sini, Zoro bertarung melawan Su yang memiliki kekuatan dua iblis sabi-sabi yang mengkaratkan senjata Zoro Yubashiri. Setelah Luffy berhasil menang, mereka berusaha untuk kabur dari Enies Lobby dengan Going Merry yang tiba-tiba muncul. Zoro dan yang lain kini sedang menyaksikan upacara pemakaman Going Merry. Di sini dia tidak berkomentar apa-apa walaupun Usopp yang di sampingnya sedang menangis. Setelah kejadian di Enies Lobby, nilai buruan Zoro meningkat drastis menjadi 120 juta berry. Di Thriller Bark, Zoro mengalahkan Ryuma, zombie samurai legendaris yang diciptakan Moria, dan merebut pedang Sushui sebagai pengganti pedang Yubashiri yang patah. Zoro membantu rekan-rekannya menundukkan Oz. Setelah Oz dan Moria tunduk, kemudian muncul Shichibukai lain yaitu Bartolomeu Kuma. Zoro menantang Kuma demi melindungi Luffy dan rekan lainnya. Kuma kemudian memindahkan seluruh luka dan rasa lelah Luffy pada tubuh Zoro sehingga Zoro terluka paling parah di antara anggota kelompok topi jerami lainnya. Di Kepulauan Sabaody, Zoro diteleportasi oleh Kuma ke Pulau Kuraigana. Pulau Kuragaina merupakan reruntuhan kerajaan Shikeru. Dahulu di kerajaan ini terjadi perang saudara yang sangat menakutkan. Di pulau ini juga terdapat sejenis babun yang mampu meniru perilaku manusia. Babun ini mampu meniru perilaku penduduk Shikeru yang pandai memainkan pedang, akibatnya babun ini pun menjadi ahli pedang. Zoro pun diserang kawanan babun ini. Selain itu pulau ini juga merupakan kediaman pribadi Mihawk. Mihawk kemudian memberi perahu pada Zoro untuk berlayar kembali ke Pulau Sabaody tapi perahu itu dirusak oleh para babun. Zoro yang terluka parah kemudian meminta Mihawk untuk mengajarinya bermain pedang karena mengira kekuatannya belum sebanding dengan Mihawk walaupun berhasil mengalahkan para babun. Mihawk yang kemudian mengajari Zoro bermain pedang yang lebih baik. 2 tahun kemudian Zoro kembali ke Sabaody Archipelago. Di sana Zoro memperlihatkan kekuatannya selama latihan dengan Mihawk dengan membelah sebuah kapal galeon dengan sekali tebasan.